Shalom, selamat malam. Puji Tuhan. Sungguh malam ini adalah malam yang indah. Karena kita boleh berkumpul bersama, bersyukur untuk ulang tahun Yobel yang ke-10. Walaupun kita tidak bisa bersekutu bersama dalam satu gedung, tetapi tetap tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita malam ini. Mungkin di antara kita ada yang dari kota Jakarta, di luar kota Jakarta maupun yang di luar negeri. Saya mewakili Yobel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Seperti tema kita malam ini, dari, oleh, dan kepada Dia, yang terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 36. Saya bacakan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan memulai acara syukur dan doa untuk HUT Yobel yang ke-10 ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian dari KPPK 314, penghormatanku. Lalu akan dilanjutkan dengan pujian yang lain, hidup ini adalah kesempatan. Silakan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Rekan-rekan yang kekasih, selamat hari ulang tahun Yobel. Mari kita berdoa. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Di hari ulang tahun Yobel, kami bersama-sama datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan, memilih dan mendirikan Yobel ini, sehingga Yobel mengerti hati Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, dan melayani generasi ini seperti kehendak Tuhan. Kami persembahkan hati kami kepada Tuhan untuk gembala, ketua, dan seluruh pengurus, dan seluruh jemaat pendukung, seluruh jemaat sehati melayani melalui Yobel ini untuk menjalankan kehendak Tuhan, melayani generasi kami ini sekarang. Tuhan urapi dan Tuhan pakai sepanjang jalan ke depan. Setelah HUT yang ke-10 diberkati oleh Tuhan, Tuhan pakai Yobel untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Karena janji Tuhan Yesus, kami yang sudah dipanggil akan mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Sehingga nama Bapa dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan diberkati. Dan Yobel menjadi kepuasan hati Tuhan. Biarlah ibadah peringatan HUT Yobel hari ini memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat buat seluruh jemaat. Tuhan urapi gembala, ketua, dan pengurus Yobel melayani lebih efektif. Kami berdoa, mengucap syukur, memberkati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Cinmui, orang tua siswa dari Michelle Revita kelas 3 dan Leones kelas 6. Saya bersyukur anak-anak sekolah dikasih Yobel Singkawang. Pertama, ya dekat dengan rumah. Kedua, sekolahnya mengajarkan ketertiban peraturan untuk anak-anak bagus. 3, guru-gurunya perhatian. Yang paling saya rasakan, sewaktu Michelle anak saya ini sakit leukemia sejak tahun 2020 dan hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit
dan di rumah ya masih mengkonsumsi obat-obat kanker leukemia. Michelle masih diizinkan untuk sekolah jarak jauh dan didoakan oleh guru-guru di sekolah Kasih Yobel. Saya berterima kasih kepada yayasan dan sekolah Kasih Yobel, serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan doa dan biaya untuk kesembuhan Michelle. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan sekolah Kasih Yobel dan semoga semakin berkembang dan menjadi berkat di kota Singkawang. Dan semoga sekolah Kasih Yobel bisa berkembang dan menjadi yang bagus di Singkawang. Selamat ulang tahun Yayasan Gema Kasih Yobel. Terima kasih. Saya Ibu Linoy, orang tua murid dari Veronica. Sekarang Veronica sudah kelas 5 di sekolah Kasih Yobel sejak TK. Puji syukur karena anak saya sekolah di Kasih Yobel, saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Setiap minggu saya mengantar anak ke sekolah minggu, kemudian saya ikut ibadah minggu, diajak dengan hamba Tuhan sambil menunggu anak. Jadi sayalah beribadah dan saya merasa diberkati dan saya percaya Tuhan Yesus. Terus saya dibaptis sekarang dan sekarang saya juga ikut pelayanan. Saya merasa diberkati, terus saya percaya. Terima kasih Yayasan Gema Kasih Yobel dan para donaturnya sudah mendukung sekolah di Kasih Yobel Singkawang supaya anak-anak Singkawang dapat sekolah di Kasih Yobel dan juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih dan selamat ulang tahun. Baik, sebelum kita menerima berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta William Hosana, kita akan mendengarkan sebuah pujian, Pertolonganmu. Silakan. Hatiku tenang berada dekatmu.
Puji Tuhan, pimpin Yobel 10 tahun. Terima kasih kepada kalian jemaat, Sobat Yobel yang boleh gabung dalam perayaan, yaitu Zoom untuk kemuliaan Tuhan. Tema yang saya sampaikan adalah tinggikan Kristus. Tinggikan Kristus, kau akan mendapatkan berkat. Setelah itu, sandar dengan treasury yang berharga itu, engkau akan mengalami mujizat. Tinggikan dia, berkat akan datang. Pegang erat-erat, ya, bejana yang berharga, engkau akan mengalami mujizat. Kesimpulan ini didapatkan dari 2 Korintus, pasal yang keempat. Saya bacakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah, berkat yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Indah sekali. Tinggikan dia, Kristus, engkau akan mendapatkan berkat. Ya, peganglah erat-erat bejana treasury yang sudah Tuhan berikan dalam bejana. Kita yang hina ini, kita akan mengalami mujizat. Tolong tanya siapa manusia, apalagi anak Tuhan yang berani mengatakan, saya nggak perlu berkat, saya nggak perlu mujizat. Tidak. Bicara mengenai berkat, jelas sekali Kejadian pasal pertama, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tahu sekali. Dan Tuhan katakan, aku berkati manusia yang aku ciptakan. Jadi jelas, kalau Tuhan sang pencipta tahu kita perlu berkat, apalagi kita sebagai manusia yang lemah. Jemaat yang saya kasih, HUT 10 tahun, dalam lubuk hati saya, betul-betul ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bukan suatu hal yang kebetulan kalau hari ini Yobel bisa survive dan bisa mulai berdiri berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Karena berkatnya. Dan karena kuasa yang sangat berharga. 2 hal ini penting sekali. Dalam firman Tuhan jelas, prinsip ini Anda pakai. 10 tahun yang lalu, kita lihat Tuhan sudah berkarya. Semua ini berkat Tuhan, bukan karena kuasa manusia. Secara hitungan manusia, itu impossible. Itu nonsense. Itu no future. Tapi karena berkatnya, karena mujizatnya, 10 tahun ini kita udah saksikan. Karena itu dari lubuk hati terdalam, saya katakan Tuhan, terima kasih, syukur kepada Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Tapi juga karena Tuhan sudah pakai jemaat, Anda ada semua, maka Yobel bisa dari tidak ada menjadi ada. Dari ada menjadi hari ini, penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan berkat, dan penuh dengan mujizat. Yang penting adalah 2 hal ini. Tinggikan dia. Ayat 4 tadi yang saya bacakan kepada Anda. Ya, dalam pasal 4 ayat yang kelima. Dikatakan jelas sekali, karena apa? Karena Injil itu, karena Kristus itu, saya junjung tinggi. Paulus mengatakan, saya junjung tinggi. Saya nggak tahu yang lain. Saya hanya tahu kayu salib, serta yaitu Kristus yang di atasnya. Nah ini penting sekali. Ini yang membuat, yaitu berkat turun terus dalam pelayanan Rasul Paulus, sampai saat ini berkat dirasakan. Jemaat yang saya kasih, terima kasih kepada Tuhan. Biarlah motivasi yang jelas ini kita teruskan. Kalau 10 tahun telah lewat, masuki 10 tahun yang kedua, saya mengharapkan ya dari kita semua, GKY, hamba-hamba Tuhan, pengurus, ya Yobel sendiri, ayo sama-sama tinggikan dia. Bukan karena manusia,
karena Dia. Kalau Anda dan saya betul-betul utamakan Dia, Yesus mengatakan waktu kayu salib dijunjung tinggi akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Ini kita pegang. Ya, dari semula dan seterusnya. Yang kedua, dikatakan jelas sekali, ya, di dalam bejana yang lemah, yang tidak tahan pukul sedikit pun, itu ternyata ada satu treasury. Nah, treasury itu apa, saudara sekalian? Treasury itu ada dua hal dalam konteks di dalam ini. Jelas sekali, treasury itu adalah kuat kuasa Injil. Ya, Paulus mengatakan Injil itu kuat kuasa Allah. Ya, waktu Injil disampaikan, waktu kayu salib dijunjung tinggi, kuasa Allah dinyatakan, berkat itu dicurahkan. Jelas. Karena itu sekali lagi, tujuan daripada Yobel dari semula jelas. Gimana menjadikan GKY menjadi gereja yang mulia dan misioner. Ingat loh, ya, misioner itu, misinya itu harus jelas. Harus tepat. Dan kalau jelas tepat, Tuhan akan berkati. Pasti. Karena itu sekali lagi, Yobel keberadaannya itu sebetulnya menunjang apa yang menjadi moto daripada GKY. Gereja yang mulia, gereja yang misioner, itu akan mendapatkan berkat. Jadi yang berharga itu yang pertama, jangan tinggalkan Injil, jangan tinggalkan kayu salib, yaitu karena itu moto kita ke Singkawang, ke Lubuk Linggau, ke Kupang, tujuannya apa? Yaitu supaya Injil itu dijunjung tinggi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, di tempat itu pasti mengalami yaitu berkat yang luar biasa. Yang kedua, yang disebut berharga adalah sebetulnya itu Roh Kudus. Bicara mengenai Roh Kudus, jelas. Yesus melihat 12 murid, dia menjadi putus asa. Ya, waktu penderitaan kita lihat Paulus, bukan Petrus yang begitu berani, ya, menyangkal dia akhirnya 3 kali. Tapi melihat Roh Kudus akan datang, jelas sekali. Yesus mengatakan, engkau menanti di Yerusalem sampai yang dijanjikan datang. Nah, itu bicara mengenai Roh Kudus. Jadi gak ada Roh Kudus, gak ada gereja. Dimulainya gereja itu Roh Kudus. Demikian juga mujizat terjadi setelah Pentakosta. Nah, kita pegang 2 hal ini. Yang pertama, motivasi untuk membuka Yobel, meneruskan Yobel hanya satu, kayu salib dijunjung tinggi. Injil diberitakan. Di tempat itu kita melihat kuasa Tuhan, berkat Tuhan pasti akan turun. Yang kedua, pegang erat Roh Kudus. Pegang erat kuasanya. Maka dari sini kita akan melihat mujizat akan terjadi. Sekali lagi, saya sangat mengharapkan kalau 10 tahun ini Tuhan sudah berkarya, maka kita perlu menyetel kembali, adjust kita punya mindset. Dulu kita lihat dari segi manusia, dulu kita lihat dari hitungan manusia, itu no way, itu nggak ada hari depan, itu gelap. Tapi sekali lagi, setelah melewati 10 tahun ini, kita harus tersungkur di depan Tuhan. Tuhan, kalau ini memang pekerjaan Tuhan, saya akan doakan. Kalau ini memang pekerjaan Tuhan, saya akan dukung. Kalau ini memang pekerjaan Tuhan, maka saya tidak ada alasan untuk tidak sama-sama menjeburkan diri di dalam pelayanan ini. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, kepada jemaat, kepada majelis, kepada sinode yang selama ini sudah sangat mendukung. Tapi perjalanan 10 tahun keduanya ini, tantangan masih besar. Tapi sekali lagi, jangan takut. Jangan takut. Kekuatan Tuhan masih di sana. Selain Alkitab sudah merubah, tidak ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dari keempat Injil. Kalau itu masih ada, kalau Anda percaya firman Tuhan, kalau Anda percaya janji Tuhan, ayo sama-sama meneruskan. Saya udah berusia 75 tahun jalan. Ya.
Saya di hadapan Tuhan kalau masih memberikan kesehatan. Dalam 5 tahun ini ada rencana, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Sekali lagi, puji syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, jemaat, ayo ikuti ayunan Roh Tuhan. Sudah bekerja, sudah jelas buktinya. Jangan ragukan lagi, bahkan jangan memikirkan dengan hal-hal yang negatif. Yobel dipakai Tuhan. Yobel akan meneruskan visi misi GKY menjadi gereja yang mulia dan misioner. Karena itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saat-saat yang paling sulit, COVID yang mengancam sini sana secara manusia betul-betul hopeless. Tetapi Tuhan katakan, aku tetap adalah Tuhan sejarah. Aku tetap akan menang. Aku tetap akan menguasai. Tuhan memberkati gerejanya. Tuhan memberkati jemaatnya. Tuhan memberkati Anda semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucapkan terima kasih berkat Tuhan sudah dicurahkan selama 10 tahun. Kami hanya kembalikan semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, luruskan motivasi kami. Supaya kami betul-betul junjung tinggi kayu salib Tuhan. Berkati juga sinode, gereja-gereja, jemaat, majelis, semua hamba Tuhan. Sehingga kami disatukan kembali melihat visi misi yang jelas. Karena itu hati Kristus. Supaya mereka dientaskan dari kemiskinan. Karena itu hati Kristus. Supaya mereka mempunyai knowledge bukan hanya ke bulan, tapi karena Kristus mereka dari bulan menuju ke surga. Berkati Tuhan, berkati Yobel, berkati GKY, berkati semua jemaat Tuhan yang hadir dalam Zoom ini. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. 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 Salam, hamba Tuhan yang saya hormati dan semua rekan-rekan kerja yang saya kasihi dalam Kristus. Saya mau memberikan sedikit kesaksian bagaimana awal mulainya pelayanan kita di Singkawang. Pelayanan pendidikan di Singkawang ini kita mulai pada tahun 2014. Saat itu saya diundang untuk dalam rapat untuk memulai satu pelayanan pendidikan yang mana tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang baik dan membantu masyarakat di sana yang memang sangat membutuhkan gitu. Dan ini menurut saya sangat sesuai dengan visi gereja yang mulia dan misioner. Awal mulanya saya agak sedikit gentar juga dalam pelayanan ini. Tapi belakangan saya setelah menjalani, saya bersyukur pada hari ini bahwa saya bisa terlibat dalam pelayanan permulaan ini. Dan kita sudah melihat bahwa pelayanan pendidikan ini sudah sangat sesuai dengan visi gereja. Yang mana kita mulai awalnya yang kita dapat saksikan adalah permulaan ini kita mulai hanya ingin 90 murid. Tapi dengan pendaftaran pertama itu yang datang itu melebihi dari 200 lebih. Sehingga akhirnya kita berpikir bagaimana untuk memulai dengan kelas yang masih sangat terbatas itu. Nah, waktu itu kita adakan suatu rapat membahas. Akhirnya kita putuskan kita bisa mulai dengan pelayanan 210 murid dengan 6 kelas. Nah, tapi kita melihat tiap tahun itu kedatangan murid itu melebihi dari 200. Sehingga waktu itu mulailah kita berpikir bagaimana harus segera membangun gedung yang memadai. Tapi puji Tuhan, semua itu kita mendapat dukungan yang sangat ini dari Gereja Mangga Besar dan dari Pluit dan dari Sinode juga. Dan dari banyak jemaat juga yang mendukung. Nah, sehingga
mulailah pembangunan gedung SD pada tahun 2015 ya kalau saya ingat itu. Sekarang ini kita sudah melihat bahwa sudah pelayanan 8 tahun ini di Singkawang sudah menerima semua murid sudah mencapai 900 lebih. Jadi setiap tahun kita membutuhkan murid itu yang masuk di TKA, TKB, dan SD1 itu sekitar 100. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari gereja, dari jemaat, maupun sinode, untuk mendukung pelayanan ini yang menurut saya sangat bagus dan sangat mulia dan misioner. Karena kita bukan memberikan mereka pendidikan, tapi kita memberikan mereka penginjilan yang dari kecil mereka bisa memahami dan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan lebih banyak jemaat yang terlibat di kemudian hari bisa untuk mendukung pekerjaan pelayanan ini. Mungkin sebagian yang ini yang saya bisa saksikan, dan kita dapat melihat bahwa pelayanan ini sudah sangat pada jalur yang sudah benar on track ya. Jadi kita lihat dalam 8 tahun saja kita sudah bisa mendidik 900 lebih. Bagaimana kalau dalam 10 tahun di kemudian hari lagi, mungkin bisa ribuan murid yang kita bisa didik. Dan 10-20 tahun, dan ini kan pendidikan secara logika kan jangka panjang ya. Jadi kita sangat mengharapkan semua dukungan dari semua pihak, baik gereja maupun jemaat-jemaat yang ikut bisa terlibat dalam hal ini. Mungkin cuma ini aja yang saya bisa saksikan. Jadi, dan sekali lagi saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa terlibat dalam pelayanan ini. Dan saya sangat mengharapkan juga banyak jemaat dan gereja yang bisa terlibat dalam pelayanan ini di kemudian hari. Shalom, Bapak Ibu, serta saudara-saudaraku sepelayanan dalam Tuhan. Saya bersyukur sekali kesempatan yang begitu indah ini di usia Yobel 10 tahun Tuhan sudah berkarya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi saya kesempatan ada di tengah-tengah pelayanan Yobel mula-mula ini. Mengawali kesaksian saya pada HUT ke-10 Yobel ini, saya akan membacakan di Yeremia 33 ayat 3 menjadi dasar daripada karya Tuhan dalam hidup saya melayani Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata demikian, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pernah terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Daniel ketahui. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kesempatan ini saya diberikan untuk memberikan kesaksian pribadi saya mengalami bagaimana Tuhan memberikan satu visi yang mula-mula untuk mencintai pelayanan Yobel khususnya di Singkawang ini. Singkat kata Bapak Ibu sekalian, pada saat itu memang saya ada kesempatan oleh Tuhan melayani di sinode periode 2009 dan 2012. Pada saat itu saya diberi kesempatan juga Tuhan untuk menjadi majelis atau ketua majelis di periode 2012-2015. Nah, di situ terjadi bagaimana Tuhan menggerakkan hati saya untuk bisa bergabung, memahami panggilan Tuhan di tengah-tengah pengabaran Injil ini. Saya melihat luar biasa sekali Gereja Kristus Mangga Besar, misinya, bagaimana perjalanan misi pada saat itu ke Singkawang bersama dengan Pluit
dan juga bersama dengan Teluk Gong. Pada saat itu kami bersama-sama dalam perjalanan menuju ke Singkawang. Setelah pulangnya di situ dan kami akan rapat, dan saya melihat begitu antusias mereka membicarakan hal ini, dan pada saat itu hati saya juga tergerak melihat saudara-saudara kita yang di Singkawang itu begitu banyak yang tertinggal dalam pendidikan, dalam kehidupan ekonomi, bahkan juga mental dan bahkan kepercayaan. Dan biasa kita katakan kota Singkawang adalah kota 1000 kelenteng. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita memberitakan firman Tuhan. Luar biasa para senior maupun para rekan-rekan saya yang terdahulu, bagaimana membakar kami. Dan khususnya Pendeta Homuse pada saat itu, beliau adalah ketua sinode. Pada saat kami sharing, beliau menangkap visi misi Tuhan yang luar biasa sekali. Sehingga kami bersama-sama membentuk tim pelayanan di Singkawang ini. Nah, pada saat itu saya melihat luar biasa sekali, mulai dari anak-anak TK, SD dan seterusnya seperti bapak-bapak yang lain sudah menyaksikan. Tetapi yang saya mau menyaksikan, saya melihat bagaimana bagaimana Tuhan bisa merubah mindset pemikiran atau iman mereka bisa percaya kepada Tuhan melalui pendidikan. Jadi saya pikir dan saya lihat luar biasa sekali penyertaan Tuhan terhadap pelayanan Yobel ini. Biarlah Tuhan sendiri akan menyertai pelayanan Yobel ke depan. Saya yakin Tuhan akan pimpin. Yang kedua yang saya menyaksikan, Tuhan luar biasa sekali menggerakkan hati dari seluruh jemaat yang ada di GKY menjadi satu kesatuan untuk menopang pelayanan Yobel ini. Dengan bentuk apa? Menjadi orang tua asuh. Nah, pada saat launching pertama itu saya lihat dan kita melihat semua luar biasa Tuhan berkarya. Kenapa? Respon daripada jemaat, respon daripada jemaat-jemaat yang di bawah naungan GKY meresponi, mengambil bagian. Sehingga pelayanan ini bisa berjalan menjadi orang tua asuh. Sehingga bertambah terus pelayanan dan bertambah terus murid-murid yang bisa dibimbing. Dan tujuannya adalah benar, adalah GKY adalah mulia dan misioner, mulia melayani kemuliaan buat Tuhan. Misinya adalah misinya Tuhan untuk melalui Yobel ini bisa memberitakan Injil, bisa menyampaikan firman, bisa memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Sehingga anak-anak ini kelak nanti akan bisa mewarisi atau memberitakan kepada orang tuanya. Karena kita tahu orang-orang tua pada saat itu memulai pelayanan dan sampai sekarang pun sulit memberitakan Injil. Mulai wadah ini Yobel menjadi yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya Yayasan Kasih Yobel terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi pelayanan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Demikian kesaksian saya bersyukur sekali karena Tuhan begitu baik dan Tuhan sungguh baik dan Tuhan mengasihi pelayanannya dan Tuhan mengasihi Yobel. Maju terus Yayasan Kasih Yobel, 10 tahun ke depan akan kita lihat Tuhan sungguh-sungguh karyanya nyata demi kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Shalom rekan-rekan pengurus Yayasan Gerakan Kemanusiaan Kasih Yobel sekalian, beserta dengan Bapak, Ibu, pengurus, dan juga guru-guru sekolah Kasih Yobel yang saat ini berada dimanapun juga segenap Bapak, Ibu, sahabat Yobel sekalian. Kita bersyukur hari ini kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-10 pelayanan daripada Yayasan Gema Kasih Yobel. Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur diminta untuk dapat men-sharingkan bagaimana telah Tuhan memberkati pelayanan Yobel selama 10 tahun ini. Saya ingat 10 tahun lalu, Sinode GKY membutuhkan satu badan hukum yang dapat melayani sosial dengan tidak menghadirkan gereja. Karena banyak pelayanan sosial tidak dapat menghadirkan gereja, tapi membutuhkan satu badan hukum lain. Akhirnya lahirlah
Yayasan Gema Kasih Yobel saat itu. Proyek pertama daripada Gema Kasih Yobel adalah kehadiran daripada sekolah Sky di Singkawang. Sky di Singkawang bermula dari satu keinginan daripada GKI Trugong bersama bidang misi Sinode dan juga bidang misi GKI Mangga Besar untuk mendirikan satu pos PI di Singkawang. Maka pada saat itu sekitar tahun 2009-2012 kami dari Mangga Besar, dari Sinode, dan dari juga Trugong mengadakan survei untuk mencoba mendirikan satu pos PI di Singkawang. Ketika kami datang ke sana, kami mendapatkan kami tidak mungkin bisa hadir dengan pos PI karena tanggapan daripada masyarakat di sana tidak terlalu antusias dengan adanya kehadiran daripada sebuah pos PI. Tapi Tuhan luar biasa. Pada saat kami survei pada satu pagi di pasar kami sarapan pagi. Saat itu kami melihat di depan banyak anak-anak usia sekolah tapi membantu orang tuanya atau bekerja untuk berjualan buah-buahan dan sebagainya. Pendeta Anis pada saat itu mendekati anak tersebut, menanyakan kenapa mereka tidak sekolah. Mereka menjawab mereka tidak mempunyai biaya. Disitulah Tuhan mengetuk hati kami bahwa kita harus hadir dengan satu sekolah di Singkawang. Kami pulang, kami merubah strateginya, yaitu menjadi dari pos PI menjadi untuk mendirikan sekolah di Singkawang. Setelah kami pulang dari survei di Singkawang, akhirnya kami merencanakan untuk segera dapat menghadirkan satu sekolah yang bertujuan sosial di Singkawang. Sinode GKI saat itu merestui untuk dapat menghadirkan satu sekolah di sana. Kita kemudian mencoba untuk survei kembali dengan berbagai tim-tim yang ada, dan hampir pada saat itu kami sudah akan menghadirkan satu sekolah di Singkawang. Tapi kalau memang bukan waktunya Tuhan, maka bukan saatnya. Saat itu pun kami tidak dapat hadir karena ada berbagai program yang ada berbagai pendapatan yang ada, sehingga proyek untuk menghadirkan satu sekolah di Singkawang saat itu tidak jadi. Waktu berjalan, setelah tahun 2013, akhirnya Homuse beserta dengan Mangga Besar kembali untuk membuka kembali satu peluang untuk dapat menghadirkan satu sekolah di Singkawang. Akhirnya kami Mangga Besar dan juga bidang misi Sinode saat itu dipimpin Pak Chandra dan juga Yayasan Kasih Yobel dipimpin oleh Homuse kembali untuk datang ke Singkawang untuk melihat. Puji Tuhan semua berjalan lancar. Kita pun mendapatkan satu tempat sekolah lain untuk dibeli. Akhirnya kita dapat mendirikan sekolah Sky di sana. Awal mula pun mencari guru pun Tuhan pimpin dengan baik. Kita bersyukur kita mendapatkan satu Ibu Afong yang sangat baik. Dia pun yang dapat membawakan beberapa guru untuk datang dan melayani di sana. Guru-guru awal di sana ada guru-guru agama, tapi mereka multi talented. Mereka bisa mengajar bahasa Indonesia, mereka bisa mengajar matematika dan sebagainya. Murid pertama Sky Singkawang saat ini sudah ada di kelas 8 SMP. Sangat luar biasa. Tuhan memimpin semua dengan luar biasa. Sky telah menjadi satu berkat yang luar biasa. Dari Singkawang, Sky hadir di beberapa tempat, ada di Kupang dan sebagainya. Dari Sky Singkawang yang hanya 210 anak, sekarang Yayasan Gema Kasih Yobel sudah ada sekitar 1.400 anak-anak sekolah. Puji Tuhan, Tuhan memimpin dengan baik. Anak-anak sekarang sekolah, ada pemimpin masa depan yang akan datang. Dia telah Tuhan berkati dengan segala yang Tuhan kehendaki. Kita yakin di masa depan dia ada pemimpin-pemimpin yang baik, yang dapat melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepada anak-anak tersebut. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita tetap mendukung pelayanan Yobel. Pelayanan Yobel akan mencetak anak-anak di kemudian hari menjadi berkat buat kita semuanya. Selamat hari ulang tahun Yobel ke-10. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, sebelum kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Gema Kasih Yobel, Bapak Johnny Pesik dan Ibu Sarah, kita juga akan mendengarkan sebuah pujian, Ku Bersyukur Bapak.
Silakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur dapat, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur dapat, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Yang terhormat Bapak Yohanes Adri, Ketua Sinode Gereja Kristus Yesus, Pengurus BPMS Gereja Kristus Yesus, Pendeta William Ho dan seluruh hadirin yang mengikuti ibadah HUT ke-10 Yayasan Gema Kasih Yobel yang terkasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memulai, menyertai dan memberkati perjalanan pelayanan Yayasan Gema Kasih Yobel hingga pada hari ini memasuki usia yang ke-10. Bapak Ibu yang terkasih, tepat pada tanggal 19 Oktober 2011, 10 tahun yang lalu, yayasan ini resmi berdiri dengan fokus utama pelayanan misi melalui jalur pendidikan. Sejauh ini kita sudah memiliki sekolah kasih Yobel di 3 lokasi, yaitu di Lubuk Linggau, Singkawang, dan Kupang, dengan peserta didik sebanyak 1.478 murid dan 137 guru dan karyawan. Perjalanan pelayanan sekolah kasih Yobel bukanlah perjalanan yang mudah. Kesulitan demi kesulitan, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19, semua pihak harus berpikir dan bekerja keras untuk menjalani pelayanan pendidikan ini. Namun kami semua bersukacita karena Tuhan yang telah memulai, terus memimpin dan memampukan hingga kita berada di hari ini, di ulang tahun ke-10 Gema Kasih Yobel. Kiranya ucapan syukur selalu ada di setiap hati kita, karena sesungguhnya semua ini dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sinode dan seluruh jemaat GKY, para donatur, semua pihak yang terus mendukung pelayanan yayasan. Kiranya kasih perhatian dan dukungan Bapak, Ibu sekalian pada anak-anak kurang mampu ini diberkati Tuhan, dan dapat terus berlanjut demi masa depan mereka, bahkan pada bangsa dan negara. Akhir kata, marilah kita terus menjalani misi yang sudah dititipkan Tuhan melalui yayasan ini, agar semakin banyak jiwa yang dijangkau mengenal Tuhan Yesus demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Jakarta
di Singkawang, Lubuk Linggau, Kupang, dan dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat malam, selamat bersuka cita. Karena sekali lagi kita menikmati Tuhan yang luar biasa menyertai HUT ke-10 Gema Kasih Yobel. Biasanya kalau kita mendengar tentang HUT atau ulang tahun, apa yang Bapak Ibu ingat? Pasti pertama tentang ucapan syukur, doa begitu ya, betapa Tuhan sudah menyertai. Terus ada juga ucapan-ucapan gitu. Terus apalagi yang kira-kira masih ada biasanya di ulang tahun? Hadiah bukan? Betul, betul sekali. Kita bicara tentang hadiah di ulang tahun. Di ulang tahun ke-10 ini kita semua sudah mendapat hadiah. Tadi kita sudah mendengar bukan? Kesaksian-kesaksian dari orang tua murid, bahkan juga para pengurus terdahulu, dan juga bahkan kita sendiri menikmatinya, betapa Tuhan menyertai Sekolah Kasih Yobel hingga hari ini. Saya pun secara pribadi bersyukur setelah 5 tahun tidak ikut dalam pelayanan di Yobel. Tuhan izinkan saya kembali melayani di Yobel. Saya boleh melihat betapa 10 tahun yang lalu tidak ada apa-apa. Tapi 10 tahun kemudian saat ini, melewati seluruh pergumulan, Tuhan tetap pelihara dan Tuhan pimpin hingga hari ini. Sudah ada lebih dari 1.400 siswa Tuhan percayakan. Hadiah kedua adalah kesempatan. Kesempatan saya boleh melayani bersama Bapak Ibu sekalian. Kita semua yang sangat berbeda, baik berbeda pendidikan, latar belakang, pekerjaan, sosial status, dan juga bahkan tempat domisili. Tuhan persatukan luar biasa secara ajaib. Kita dikumpulkan dalam satu misi mulia ini untuk melayani. Mari Bapak Ibu, kita ambil bagian kita masing-masing. Dengan porsi yang Tuhan tetapkan dan izinkan, kita melayani bersama. Sekali lagi, mumpung ada kesempatan, khususnya di masa pandemi ini bukan? Kesempatan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena kita tahu, kesempatan belum tentu datang 2 kali. Akhir kata, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kiranya sekali lagi kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, melayani sesama kita, khususnya para siswa dari kaum marginal yang selama ini mungkin tidak menikmati pendidikan. Biarlah mereka boleh bukan cuma sekolah, tapi boleh mengenal Tuhan Yesus sejak mereka kecil hingga akhir hidup mereka berjalan di jalan Tuhan. Bersama-sama kita nanti berkumpul di surga sana. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Selamat malam. Saya akan memimpin doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Dengan rasa syukur kami panjatkan doa ini, kiranya tangan Tuhan yang ajaib selama 10 tahun boleh menopang dan memberkati pelayanan Yobel untuk kaum marginal, terutama dalam hal pendidikan. Sehingga akhirnya boleh menjadi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang sudah memulai, dan kami percaya dengan iman kami, Tuhan juga yang akan menyertai sampai selama-lamanya. Kami juga mau berdoa untuk pimpinan, staf guru, dan staf karyawan yang berjumlah sebanyak 137 orang. Boleh menjadi contoh teladan yang baik dan menjadi berkat bagi 1.478 murid yang dididik. Kiranya Tuhan tolong, lindungi, berkati, dan sertai setiap pimpinan, staf guru, dan staf karyawan yang ada, agar diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami pun mau berdoa dan memohon kiranya Tuhan juga yang berkenan. Di awal tahun 2023 kami akan membangun gedung SMP dan SMA Yobel di Kupang. Serta awal tahun 2025 kami akan membangun gedung TK
mes hamba Tuhan, dan mes guru-guru dari luar Pulau Singkawang. Sekiranya Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan, serta Tuhan hadirkan setiap hati yang tergerak, yang mau ambil bagian dalam rencana pembangunan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terakhir, kami juga mau mendoakan dan mengucap syukur serta berterima kasih terutama kepada Sinode GKY dan kepada semua jemaat-jemaat GKY yang ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, maupun yang di luar negeri, yang selama ini sudah mendukung baik dalam doa maupun dana untuk pelayanan Yayasan Gemah Kasih Yobel. Semoga gereja-gereja jemaat GKY diberkati dan dilindungi Tuhan menuju gereja yang mulia dan misioner. Tidak lupa kami pun mengucapkan syukur dan terima kasih kepada setiap pribadi-pribadi yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah setia mendukung pelayanan Yobel baik dalam doa maupun dana. Untuk itu kami panjatkan berkat dan Tuhan untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan Allah Bapa kami. Dengarlah doa-doa yang sudah kami panjatkan ini. Kiranya Tuhan jawab dan berkati sesuai dengan rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan pelayanan di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini dengan doa berkat, mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 bagi Yayasan Gemah Kasih Yobel. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memakai pelayanan Yayasan Gemah Kasih Yobel untuk kemuliaan bagi Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Mari sekarang sama-sama kita menghadap kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya anugerah yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa, kekuatan dan pertolongan yang senantiasa diberikan oleh Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, menyertai pelayanan Gemah Kasih Yobel, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.